Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Nurmaladewi, NIM 858544288 dari UT Semarang. Kali ini saya akan mempraktekkan uji makanan. Uji makanan yang akan saya praktekkan adalah uji karbohidrat. Adapun 10 bahan makanan yang akan saya uji. Untuk bahan makanan tersebut diantaranya adalah pisang, apel, nasi, putih telur yang sudah direbus, tahu. Kemudian ada margarin, biskuit, tepung terigu, kentang, dan gula. Untuk alat dan bahannya adalah 10 bahan makanan tersebut. Kemudian alatnya ada mika, terus ada kertas label, ada cotton bud, dan ada larutan atau cairan betadin. Cairan betadin ini sebagai pengganti kalium iodida, karena di dalam cairan betadin ini juga mengandung kalium iodida. Untuk cara kerjanya, pertama adalah kita teteskan 3 tetes, 2-3 tetes pada makanan yang akan kita uji. Untuk contohnya, langkah pertama kita menguji pisang. Nah, di sini pisang akan kita tetes sebanyak 3 tetes. Begitu juga pada apel, kita tetes 3 tetes. Kemudian nasi kita tetes 3. Terus telur juga kita tetes 3. Tahu kita tetes 3 tetes. Kemudian margarin kita tetes 3 tetes. Biskuit sama, terigu juga sama, kentang 3 tetes, dan terakhir gula ya, 3 tetes. Kemudian kita akan tunggu sekitar 3-5 menit. Bagaimana proses perubahannya, kita tunggu. Ya, setelah kita diamkan selama 10 menit, berikut adalah perubahan yang terjadi pada makanan tersebut. Pada pisang tidak mengalami perubahan, betadin tetap pada warna oranye. Apel juga sama, tidak berubah. Nasi berubah menjadi warna ungu. Telur tidak berubah, tahu tidak berubah, margarin tidak berubah, betadin berubah. Kemudian biskuit berubah menjadi ungu, terigu juga berubah menjadi ungu, kentang berubah menjadi ungu, gula pasir tidak mengalami perubahan. Selama 10 menit tadi saya mengamati ada beberapa yang mengalami perubahan pada nasi, pada biskuit, tepung terigu, dan pada kentang. Pada nasi dan tepung terigu mengalami perubahan warna menjadi ungu sekitar kurang dari 1 detik. Sedangkan pada biskuit sekitar 1 menit, kemudian pada kentang sekitar 5 menit. Itu artinya kadar karbohidrat pada keempat jenis bahan makanan tersebut berbeda-beda. Karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada sukrosa atau fruktosa atau glukosa. Glukosa dalam bahasa kimia yaitu C6H12O6 atau kadar gula. Artinya kadar gula atau kadar karbohidrat di nasi dan terigu itu sangat tinggi. Biskuit cukup tinggi, sedangkan yang rendah adalah kentang. Kadar karbohidratnya atau kadar glukosanya itu cukup rendah, sehingga bisa atau baik untuk digunakan bagi yang penderita obesitas atau bisa digunakan untuk menu diet. Sedangkan nasi dan terigu ini cukup tinggi sehingga
penggunaan atau untuk mengkonsumsi nasi bisa dikurangi. Terigu bisa ditemukan pada mie, pada biskuit, pada roti, itu bisa ditemukan dari turunan dari pengolahan terigu. Jadi dari 10 jenis bahan makanan yang sedang saya uji, ada 4 jenis bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Pertama nasi, kedua biskuit, ketiga terigu, keempat adalah kentang. Sekian praktikum pengujian diet karbohidrat yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.